Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam Just Mind Talk, podcast Ikatan Guru Indonesia. Pada episode kali ini saya menghadirkan tamu spesial yang sudah berada di dekat saya, di mana beliau ini adalah ketua tim program organisasi penggerak tingkat SD, yaitu Ibu Nur Syamsi. Selamat malam, assalamualaikum Ibu. Malam Pak Jasman. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Ini baru pulang umroh katanya ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan mabrur. Amin, Alhamdulillah. Boleh minta waktunya sedikit, saya ingin bertanya tentang program POP nih. Kebetulan Ibu yang menjadi ketua tim untuk program organisasi penggerak tingkat SD. Ya. Apa sih sebetulnya POP itu, Bu? Boleh dijelaskan? Ya, baik, sedikit gambaran tentang POP. Jadi POP itu adalah salah satu program pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, dalam memberdayakan ormas maupun organisasi profesi guru dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Banyak berarti ormas yang terlibat dalam program Banyak. ini ya, Bu? Jadi tahun pertama itu sekitar 160 lebih ormas. Tahun ketiga ini tersisa 131 ormas. Baik, apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dalam program POP ini sehingga kementerian memprogramkan ini menjadi program prioritas di kementerian dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar yang saya tahu. Apa tujuan yang sebetulnya ingin dicapai oleh program ini? Jadi pemerintah itu mencari praktik-praktik terbaik yang pernah dilakukan oleh ormas maupun organisasi profesi, ya, dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah. Kalau misalnya nanti praktek baiknya berdampak besar, outputnya bagus, meningkatkan kompetensi guru dan pastinya meningkatkan hasil belajar siswa, itu akan menjadi role model bagi pemerintah. Dan IGI memang sudah menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi yang sharing and growing together, sehingga menjadikan IGI ini salah satu yang diberikan kepercayaan oleh kementerian. Betul sekali kata Pak Jason, bahwa IGI itu tanpa anggaran sebelum ada POP juga sejak tahun 2015 kegiatan pelatihan dilakukan secara masif, sehingga kita bisa dengan mudah lolos menjadi salah satu bagian dari penerima banpen POP. Baik, kalau boleh tahu berapa jumlah daerah yang menjadi daerah sasaran dari program POP yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia? Iya, kalau POP Ikatan Guru Indonesia ini kita dipercaya melatih guru sebanyak 49 kabupaten kota yang terbagi dua. Jadi kita itu SD ada SD SMP ya. Betul. SD itu 24 kabupaten kota, SMP 25 kabupaten kota. Jadi ada 30% itu daerah-daerah terpencil. Ya. Oh, jadi ini program ini memang IGI mendapatkan program yang khusus daerah 3T atau daerah terpencil. 30% daerah mayoritas terpencil. Jadi jumlah sekolahnya untuk SD 346, kemudian SMP itu 261. Nah, kalau gurunya lebih banyak SMP karena berbasis mapel ya. Jumlah guru yang dapat manfaat dari program ini kalau berdasarkan data SMP itu berdasarkan data tahun pertama 3.393 luar biasa besar ya. Kemudian SD itu 1.038, jadi hampir 5.000 guru seluruh Indonesia dari 49 kabupaten kota. Belum lagi yang terlibat di instruktur daerah, ada 245 orang. Kemudian teman-teman panitia daerah juga semua terlibat. Karena gini Pak Jasman, IGI itu kan di seluruh Indonesia ada pengurusnya. Betul. Jadi sangat mudah untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan. Jadi IGI salah satu ormas penerima bantuan terbanyak daerah sasarannya.
terbanyak guru sasarannya. Dibanding dengan organisasi atau ormas lain yang mendapatkan program. Betul sekali. Meskipun dari tahun ke tahun, kan di tahun ketiga ada sedikit penurunan sedikit ya, karena kan ada guru yang dimutasi, ada yang kepala sekolah mutasi, ada kebetulan mungkin ada pada saat kegiatan pelatihan lagi sakit nggak hadir, dan itu tidak boleh diganti, sehingga yang tidak hadir tahun pertama tidak diberi kesempatan berpartisipasi lagi tahun kedua, begitu pula tahun ketiga. Baik, tahun 2023 ini kan tahun terakhir ya, untuk program POP ini kan kalau tidak salah itu programnya selama 3 tahun. 2 tahun sudah selesai dan ini adalah tahun terakhir. Apa yang menjadi fokus program POP untuk tahun terakhir ini? Baik tingkat SD maupun tingkat SMP. Kalau ke IG masih tetap ke penguatan literasi, itu kan tema besarnya itu kan literasi, numerasi, dan penguatan karakter. Masih tetap. Tapi karena ini tahun ketiga, materi itu kan berlanjut. Ini kalau tahun kemarin itu penyegaran, sekarang penguatan. Kita lebih menguatkan. Alhamdulillah untuk tahun ini IG itu semua kegiatannya luring, tatap muka. Sebelumnya ada yang luring, ada yang daring. Kalau tahun ini 100%. Alhamdulillah, dan durasinya lebih lama. Termasuk yang tahun pertama itu Pak Jasman, karena memang COVID ya, dengan alasan COVID memang tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan secara luring, kecuali daerah tertentu seperti Kabupaten Tamrau, Kabupaten Kepulauan Talaut, memang tidak ada sinyal, nggak bisa terjangkau. Jaringan internet sulit ya boleh. Betul. Gitu ya. Dan peserta kita itu dari satu daerah ke lokasi kegiatan itu bisa sampai 8 jam, ada bahkan sampai 2 hari 2 malam baru sampai ke lokasi kegiatan. Luar biasa. Jadi hanya 2 kabupaten pada saat tahun 2021. Baik, ini pertanyaan terakhir dari saya. Untuk program di tahun 2023, tahun terakhir dari program POP, ada sedikit yang berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu bagaimana guru-guru ini nanti akan menunjukkan atau membuat best practice. Iya, betul sekali. Sebetulnya apa ini maksud dari best practice ini, dan untuk apa kok ini diprogramkan nih tahun terakhir? Iya, betul sekali. Untuk program POP tahun terakhir ini. Iya, satu hal yang berbeda jadi tahun ketiga itu kita nanti akan mengumpulkan teman-teman satu kabupaten itu 1 orang, baik SD maupun SMP, teman peserta yang terbaik di daerahnya. Kita akan undang mereka dari 49 kabupaten, berarti ada 49 orang itu diundang untuk mempresentasikan hasil praktik terbaiknya di sekolah. Diundang mempresentasikan, semoga nanti pada saat kegiatan itu kalau perlu kita menghadirkan Mas Nadiem Makarim, minimal Pak Dirjen untuk mempresentasikan ini loh hasilnya IG, seperti itu Pak Jasman. Jadi itu salah satu bentuk apresiasi kami tim panitia kepada teman-teman peserta di daerah. Jadi motivasi juga untuk mereka, dan itu bukan berarti berhenti sampai di situ. Tujuan kita adalah setelah tidak ada POP, bukan berarti kegiatan serupa berhenti sampai di situ. Nah, teman-teman yang diundang nanti, peserta terbaik inilah yang akan mendefinisikan apa yang mereka dapatkan selama ini, implementasikan di sekolah, di kelas, untuk diterapkan ke daerah-daerah yang mungkin yang bukan sasaran POP IG, sehingga ini berlanjut ya. Jadi kita melakukan, sebelumnya kan memang kita tanpa anggaran dari Kemendikbud juga bisa melakukan itu, sehingga kita iya, kita melakukan meskipun tidak ada anggaran dari Kemendikbud, tetap kita melanjutkan. Baik, yang paling akhir apa saran dan harapan Ibu selaku Ketua Tim POP untuk semua pihak yang terlibat, ya Pasda, masuk Pasnas, termasuk juga guru-guru yang nanti akan mengikuti program ini sampai selesai. Apa harapan Ibu untuk teman-teman yang terlibat dalam program ini? Iya, yang pertama pasti harapan kita berdampak ya, berdampak terutama kepada siswa. Betul. Iya. Jadi apalah artinya seorang guru yang kompetensinya bagus tetapi outputnya tidak berdampak. Jadi sasarannya tetap siswa. ke peserta didik. Itu yang pertama. Kemudian dengan adanya POP IG ini, teman-teman daerah semakin termotivasi, pengurus daerah semakin banyak, guru-guru yang ingin bergabung di IG seperti itu ya.
Jadi tanpa anggaran pun juga sebetulnya banyak dengan sukarela, dengan senang hati, jelas mereka bergabung. Nah, dengan ada POP ini motivasi juga ke teman-teman peserta. Jadi peserta itu bukan hanya harus peserta anggota IGI ya. Iya. Kita tidak membeda-bedakan, semua teman-teman ada organisasinya ataupun tidak dari organisasi yang lain juga kita akomodir untuk dilatih. Ya, kecuali yang panitianya ya Bapak ya, karena setiap daerah itu kan kita ada pengurus daerah. Nah, panitia daerah itu kita serahkan ke pengurus daerah masing-masing. Baik, terima kasih Ibu waktunya untuk Pak Jaspan bersama saya di podcast Ikatan Guru Indonesia. Mudah-mudahan seluruh IGIers yang ada dari Sabang sampai Merauke dapat memahami esensi atau apa itu program POP dan bagaimana program POP ini dijalankan oleh Ikatan Guru Indonesia, dan tahun ini adalah tahun terakhir, tahun 2023 untuk program organisasi penggerak. Terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh penonton, seluruh anggota Ikatan Guru Indonesia, dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sharing and growing together. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.